بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kajian pukul 10 tepat dimulai, mungkin bisa saling sapa salam terlebih dahulu pada para jamaah yang hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah Pak Ustadz sudah bergabung. Pak Ustadz sudah bergabung. Oke. Baik, kalau gitu Pak Ahmad Susilo, ya alhamdulillah sudah bisa bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz Ahmad Susilo, juga pada jamaah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Saya dan Puji ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua jamaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dipertemukan kembali dan diberi sehat sehingga dapat hadir dalam kajian Al-Quran dan Hadis Majelis Taklim Mahimah oleh Bapak Ustadz Ahmad Susilo. Tema kali ini melanjutkan tema sebelumnya, yaitu jangan sia-siakan hidupmu, sesi kedua. Sesi tanya jawab setelah tausiah selesai bisa melalui chat, angkat tangan atau langsung ke admin. Mohon berkenan untuk selalu posisi mute agar tidak mengganggu hikmahnya daripada tausiah ini. Dan juga akan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Ahmad Susilo. Demikian Pak Ustadz, silakan waktunya Bapak. Baik, jazakallahu khairan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan petunjuknya, kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Kita tetap istiqamah dalam amal ibadah. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan barokahnya kepada kita. Dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, para jamaah Masjid Ta'lim Na'imah yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita di sesi bulan yang lalu, yakni jangan sia-siakan hidupmu, karena hidup kita hanyalah sesaat. Di sesi pertama yang lalu kita sudah menguraikan ayat-ayat terkait dengan tamthil, perumpamaan kita hidup di dunia. Begitu sempetannya, begitu cepatnya berlalu, begitu sebentarnya waktu kita hidup di dunia jika dibandingkan waktu di akhirat. Maka diumpamakan kita seperti tanam-tanaman yang ditanam, suatu ketika berbuah, kemudian akan menguning, kemudian layu, lalu akan mati. Maka jangan sampai kita sia-siakan, karena hidup kita sekali bukan untuk berbuat seenaknya, sebagaimana banyak orang mengatakan, hidup cuma sekali, enjoy aja lagi. Tidak demikian. Hidup hanya sekali, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah di dalam menegakkan aturan Allah, agama Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti syariatnya, sebagai bekal untuk kita berjumpa Allah nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, mari sebagai mukadimah kita buka sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Kita awali dari surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-54. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakanmu, asalnya kamu dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dalam keadaan kamu awalnya lemah, Allah jadikan kamu menjadi kuat. Lalu bagaimana setelah kuat? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan kamu, setelah kamu kuat, kamu dijadikan lagi lemah dan mulai beruban. Tumbuh uban, mulai tua. Inilah hidup kita, saudara sekalian. Dulu kita lemah. Kita bayi, sampai terus kanak-kanak, sampai kemudian remaja. Begitu kita dewasa, sampai usia-usia 50, 60, kita kuat. Tapi coba Anda ketika usia sudah di atas 60, mulai dari 60 terus, sampai 70, 80, lemah kembali. Bahkan ada yang dikembalikan seperti bayi kembali. Tanda-tandanya adalah ketika kita mulai beruban, rambut kita sudah memutih, gigi kita sudah mulai rontok, pandangan mata kita sudah kabur, kulit kita sudah mulai keriput, tulang-tulang kita tidak sekuat dulu lagi, sendi-sendi sudah mulai kaku, sudah ngilu-ngilu, dan penyakit sudah mulai banyak berdatangan kepada kita. Jangan sia-siakan, karena itu pasti akan terjadi. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan manusia siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Dari sini jelas saudara sekalian,
kita hidup tidak akan kuat selama-lamanya. Kita tidak akan hidup selama-lamanya nikmat, tidak. Ada masanya suatu ketika di saat kita kuat dan nikmat, umur bertambah, maka akan menjadi layu. Terus akhirnya kita akan mati. Maka jangan sia-siakan sebelum kematian kita tiba. Kita lihat kembali surat Al-Kahfi, surat 18 dari ayat 45. Surat Al-Kahfi, surat 18 dari ayat 45. Wabrib lahum mathalal hayatid dunya. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka, yaitu untuk manusia. Perumpamaan kita hidup di dunia. Kama in anzalna, seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Minas sama, diturunkan dari langit. Apa yang terjadi setelah turunnya air hujan? Fakhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian tumbuhlah tanam-tanaman di bumi. Tumbuh-tumbuhan dengan indahnya. Kita lihat, itulah diri kita. Tumbuh subur sampai dewasa, tumbuh. Tapi tidak selamanya subur. Fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Tiba-tiba nanti tumbuhan-tumbuhan itu akan menjadi kering. Diterbangkan oleh angin. Kalau kita sudah mulai tua, kita lemah, terombang-ambing, tidak punya kekuatan. Wa kana Allahu ala syai' wa ala kulli syai'in muqtadira. Dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka saudara sekalian, kita hidup di dunia dikasih oleh Allah kekayaan. Kita hidup di dunia dikasih oleh Allah keturunan. Kita dikasih oleh Allah kenikmatan. Jangan Anda hanya membanggakan kekayaan yang Anda miliki, pangkat jabatan, kedudukan yang pernah Anda raih, keturunan-keturunan yang hebat, yang keren yang Anda miliki. Jangan banggakan itu, karena itu nggak menolong kita. Ingat, jangan sia-siakan hidup kita, bukan untuk berbangga-bangga dengan itu semua. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, 46-nya, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta yang kamu miliki itu titipan Allah. Wal banun, anak keturunan yang kamu miliki itu titipan Allah. Zinatul hayatid dunya. Cuman keindahan, perhiasan, kenikmatan hidup di dunia yang kamu hanya rasakan sesaat. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan amal solehmu yang kekal, yang kamu lakukan terus-menerus sepanjang hidupmu untuk bekal akhiratmu. Itu kata Allah, khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Itu yang lebih baik di sisi Rabbmu, ada pahala, ada karunia, ada segala macam, ada ampunan, dan ada surganya Allah. Itu yang lebih baik dan itu yang ada di sisi Allah sebagai pengharapan yang lebih baik akibatnya, yaitu harapan nanti di yaumil akhir. Maka saudara sekalian, hidup kita di dunia tidak gratis. Hidup kita di dunia bukan kita berbuat seenaknya. Hidup kita di dunia cuma sesaat. Apakah Anda meyakini bahwa Anda diciptakan main-main? Apakah Allah ciptakan Anda boleh berbuat seenaknya? Tidak, demi Allah, bukan itu. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah ciptakan kita untuk ketaatan. Allah uji kita sepanjang hidup dengan perintah dan dengan larangan yang terus silih berganti. Allah berikan kepada kita perintah. Allah berikan kepada kita larangan. Yang semua itu harus kita jalankan sepanjang hidup. Jangan disia-siakan. Surat 76, surat Ad-Dakhr atau surat Al-Mu'min atau Ad-Dakhr, yaitu surat Al-Insan. Ad-Dakhr atau Al-Insan, coba perhatikan ayat 1 dan ayat 2 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dakhr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia suatu waktu, suatu masa, di mana, hei manusia, saat itu kamu belum bisa disebut apa-apa? Maksudnya, hei manusia, bukankah dulunya kamu tidak ada? Lalu di ayat kedua, Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia berasal dari sperma yang bercampur. Itulah kita.
Asalnya dari sperma, ketemu sel telur, jadilah kita. Nabtalihi, Allah hendak menguji kamu, yaitu menguji dengan perintah, menguji dengan larangan. Ada perintah Allah, mari kita jalankan sesuai aturan. Ada larangan Allah, mari kita tinggalkan sesuai dengan aturan. Nabtalihi, karena Allah menguji kita. وَجَعَلْنَاكُمْ سَمِيعًا بَصِيرًا. Maka Allah jadikan kamu bisa mendengar dan kamu bisa melihat. Kamu mendengar, kamu melihat, supaya kamu tahu mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan. Itulah yang kamu lakukan sepanjang hidup. Jangan sia-siakan hidupmu. Allah ciptakan kita bukan sembarangan. Boleh berbuat seenaknya, tidak. Maka di ayat ketiganya Allah katakan, Inna hadaina hussabil. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada manusia jalan yang lurus. Setiap manusia diciptakan Allah, Allah berikan jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Siapakah gerangan kita? Semoga kita termasuk yang bersyukur. Yang memanfaatkan hidup sebaik-baiknya, bukan menyanyiakan hidup kita seenak kita. Karena ingat, Allah ciptakan kita bukan untuk main-main. Allah ciptakan kita ada maksud tertentu, bukan seenaknya kita berbuat. Surat 23, Surat Al-Mu'minun, ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main? Apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Wahai manusia, apa Anda mengira hidup cuma sekali, lalu kita boleh berbuat seenaknya? Allah ciptakan kita, terserah kita. Boleh kita main, bercanda, dan seterusnya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Bukankah kita semua akan kembali kepada Allah? Bukankah tidak ada manusia hidup abadi dan semua akan dimintai pertanggungjawaban? Apakah kita boleh main-main seenaknya? Saudara sekalian, hidup itu bukan untuk kita senang-senang main-main terus. Hidup di dunia memang sendaguro main-main. Hidup kita sesungguhnya bukan di sini. Hidup kita sesungguhnya di akhirat. Jangan sia-siakan hidupmu di dunia. Bekali sebagai bekal untuk akhiratmu, kata Allah. Ingat saudara sekalian, dunia bukan tempat kehidupan kita. Karena dunia hanya sesaat. Dunia hanya sebentar. Kapan manusia menyadari itu? Nanti saat dibangkitkan di padang mahsyar. Manusia ditanya oleh Allah, berapa tahun lamanya kamu hidup di dunia? Dia menjawab, hanya sehari atau hanya setengah hari. Kata Allah, tidak. Bahkan kamu tinggal di dunia hanya sesaat. Surat yang sama tadi, Al-Mu'minun, surat 23, kita mundur dari ayat 112 sampai 114-nya. Dialog Allah, pertanyaan Allah kepada manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar setelah hari kiamat terjadi. Mereka yang telah menyia-nyiakan hidupnya di dunia, seakan-akan hidup boleh berbuat seenaknya. Maka Allah bertanya di ayat 112-nya, Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah lamanya, hai manusia, kamu pernah tinggal hidup di dunia? Coba perhatikan. Manusia menjawab berapa tahun? Ditanya berapa tahun lamanya kamu hidup di dunia. Di ayat 113-nya manusia menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, ya Allah, kami tinggal di dunia, kami hidup di dunia sepertinya hanya sehari atau hanya setengah hari. Fas'alil 'adin. Wahai Allah, tanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Seakan-akan dia tidak menghitung. Padahal tiap kita pasti menghitung umur kita di dunia. Bertahun-tahun. Saya yakin di antara kita yang hadir, usianya ada yang sudah di atas 60 tahun. Bahkan mungkin 70 tahun. Begitu ditanya oleh Allah, berapa tahun lamanya hidup di dunia? Sehari atau setengah hari?
Kenapa merasa demikian? Sebab dulu di dunia dia sia-siakan waktunya. Seakan-akan hidup itu bebas, boleh seenaknya. Hanya mengejar kekayaan, mengejar memperebutkan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tidak pernah jemu. Maka Allah jawab di 114-nya. Qala, Allah berfirman, illa bithum illa qalila. Illa bithum illa qalila. Hai manusia, sesungguhnya kamu tidak hidup di dunia kecuali hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu mengetahui, hidupmu cuma sebentar. Hidupmu hanya sesaat. Maka ingat, mumpung sekarang kita masih hidup, segera bekali diri kita untuk mati kita. Mumpung kita sekarang masih sehat, segera kita manfaatkan sebelum kita sakit. Mumpung kita masih dikasih waktu lapang, hayo sebelum nanti sempit. Saudara sekalian, ada sebuah nasihat yang sangat indah disampaikan kepada Nabi oleh Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Hadis sahih nomor 1000 Bulughul Maram 1499. Abdullah bin Umar berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman akhadha bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam bahu saya. Digenggamnya bahu saya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan seperti orang yang asing. Atau orang yang sedang mampir sebentar dalam perjalanan. Anda mau mengadakan perjalanan panjang, pasti mampir sebentar untuk istirahat, membekali diri dan seterusnya. Kita akan berjalan di perjalanan yang panjang, kematian kita di alam barzakh. Sekarang sedang mampir di dunia sesaat, sangat lama nanti di yaumil barzakh. Apalagi sampai nanti tujuannya di akhirat. Sebentar. Maka Abdullah bin Umar diberikan pesan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Wa kana Ibnu Umar yaqul. Abdul Umar kemudian mengatakan pesan Nabi. Idza asbahta fala tantadiril masa. Jika telah datang waktu masuk pagi, jangan kamu tunda besok, nanti sore. Idza amsayta fala tantadziris sabah. Jika telah datang waktu pagi, waktu sore, jangan tunda besok pagi subuh. Untuk berbuat kebaikan, untuk bekal diri kita di yaumil akhir sekarang, jangan tunda nanti. Maka pesan terakhir Rasulullah SAW, khudh min sihhatika lisaqamika. Ambillah kesempatan sehatmu untuk bekal sakitmu. Waman hayati la mautika. Ambil kesempatanmu sekarang lagi hidup. Mumpung kamu hidup di dunia, jangan sia-siakan hidupmu. Limautika, untuk bekal matimu. Maka Allah bertanya kepada kita dan peringatkan kepada kita, selama kita merasa diri kita iman dan takwa, hayo bekali diri, perhatikan diri kita. Sudah punya bekal belum untuk hari akhirat nanti? Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk dunia, harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Di surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan, sudah punya bekal apa kamu untuk dibawa ke akhirat nanti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah tiap orang, tiap kita masing-masing memperhatikan bekal yang telah dimiliki untuk dibawa hari esok, yaitu hari nanti setelah kematian kita. Bekal terbaik adalah wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan apapun yang kamu kerjakan. Maka hidup tidak hanya sementara, nggak boleh kita bermain-main. Jangan sampai Anda lalaikan Allah sepanjang hidup.
Maka di ayat 19-nya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang suka melalaikan Allah. Kalau Anda melalaikan Allah dalam hidupmu, maka Allah akan biarkan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Orang yang suka melupakan Allah, itulah orang-orang fasik. Siapa mereka? Orang yang bukan menghambakan diri kepada Allah, tapi menghambakan diri kepada harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Seakan-akan itu yang mengekalkannya. Celaka orang seperti itu. Nabi SAW berpesan, Kitabul Maram, hadis nomor 1598-nya. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang namanya Abu Hurairah. Beliau bersabda, beliau berkata, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ta'isu abdud dinar wad dirham wal qafifah idza in u'tiya radiya idza lam wa in lam yu'ta lam yarda. Celaka, sungguh celaka seorang yang menghambakan dirinya kepada dinar, yaitu orang yang hanya memikirkan harta, harta dan harta. Celaka. Orang memikirkan dirham. Di zaman Nabi, mata uang adalah dari dinar, emas, dan dirham, perak. Sekarang dolar, rupiah, euro, dolar Australia, dolar Singapura, dolar Amerika, apapun celaka. Kalau ada manusia hidup di dunia hanya memperebutkan harta, memikirkan harta, mencari harta, lalu dilupakan Allah, celaka kata Allah. Wal qatifah, celaka orang-orang yang hanya mengagung-agungkan pakaian yang indah, hanya berpakaian bagus dan bangga dengan pakaiannya. Orang yang seperti itu, kata Allah, kata Rasulullah, in u'tiya radiya, kalau dikasih, senang dia dunia yang diminta memang. In lam yu'ta, lam yarta. Giliran tidak dikasih, nggak ridho. Karena tujuan utamanya dunia. Mereka hanya memandang dunia. Maka orang-orang yang memandang dunia segala-galanya, terlihat indah, yang dikejar adalah dunia. Akhiratnya biasanya diabaikan. Maka dia menyia-nyiakan hidupnya. Apakah mereka tidak menyadari hidup itu hanya sesaat? Apakah mereka tidak menyadari saat menyia-nyiakan hidup, kerugiannya akan abadi? Di surat Ar-Rum, surat 30, di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8, Allah mengingatkan kita. Ketika ada manusia yang terlalu cinta dengan dunia, menghambakan diri dengan dunia, lalu menyia-nyiakan hidupnya, seakan-akan selamanya hidup itu, maka dunia yang dikejar dan yang dikumpulkan. Kenapa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Karena mereka memandang dunia itu indah. Seakan semua itu dunia, dunia, dunia terpandang indah oleh matanya. Lalu lupa ada akhirat. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Maka orang yang sudah terlalu cinta dengan dunia, maka yang ada di benaknya adalah dunia, rebutan kekuasaan, rebutan harta, kekayaan, pangkat jabatan, gelar kedudukan, dibangga-banggakannya. Akhirnya akhiratnya dia lupakan. Ibadahnya malas, nyari ilmu agama malas, untuk menjalankan perintah Allah malas. Tapi giliran untuk mencari dunia, dia begitu semangat. Karena dia terpercaya dengan dunia. Maka akhiratnya dia lupakan. Maka Allah suruh kita berpikir. Suruh mereka yang terperdaya dengan dunia, yang menyia-nyiakan hidup di dunia, suruh berpikir. Di ayat yang ke-8-nya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Maka apakah mereka tidak memikirkan terhadap diri-diri mereka sendiri? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Ingat, tidaklah Allah ciptakan langit, tidaklah Allah ciptakan bumi, dan tidaklah Allah ciptakan segala fasilitas yang ada langit dan bumi, antara langit dan bumi. Semua untuk manusia. Allah ciptakan bil haq wa ajalim musamma. Diciptakan dengan benar dan sampai waktu yang ditentukan, tidak abadi. Jangan sia-siakan waktumu di dunia. Jangan sia-siakan hidupmu di dunia. Cuman sesaat.
Apa kata Allah di ujung ayatnya? Wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi memang kebanyakan manusia terhadap perjumpaan dengan Allah ingkar. Yang dicintai apa? Dunia. Seakan-akan dunia segala-galanya. Manusia lupa. Bahkan maaf, usia sudah di atas 70. Harusnya berpikir tinggal sedikit lagi jatahnya di dunia. Tapi terus masih semangat dengan dunia. Masih pengen panjang umur. Masih pengen kekayaan, pangkat jabatan, dan kedudukan. Dan na'udzubillah, kita lihat di kehidupan nyata. Pantas Rasulullah sudah menyampaikan itu. 1400 tahun yang lalu. Beliau sudah mengingatkan kepada kita. Dan kenyataan sekarang terjadi. Di Sahih Muslim, nomor hadis 1007 dan nomor hadis 1008 dari Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Qalbu syekh syabun ala hubbi ithnatain, hubbil 'ash wal mal." Manusia secara umur tua bertambah, tapi hatinya tetap muda dalam dua perkara. Apa yang tetap dia inginkan? Mencintai hidup dan harta benda. Coba ada orang tua, apa pengen mati? Enggak, pengen tetap hidup? Boleh, silakan. Tapi jangan sia-siakan hidupmu. Pengen tetap hidup yang dikejar dunia. Padahal usia sudah di atas 70. Rasul sudah mengingatkan, umur umatku itu antara 60-70. Sedikit sekali yang di atas itu. Tapi masih dunia yang dipikirkan. Harusnya bagaimana bekal yang kita miliki? Sudah cukup atau belum? Demikian pula di hadis berikutnya. Nomor 1008 dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu ibnu Adam wa nashibu min husnatan." Anak Adam umurnya tua. Umurnya tua, pasti akan jadi tua. Tapi jiwanya tetap muda dalam dua perkara. Apa itu? Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Meskipun umurnya sudah 80 tahun, yang namanya cinta dunia tetap harta benda terus dikejar, dikejar, dikejar. Padahal sadar gak bakal dibawa mati. Terus pengen panjang umur. Meskipun umur sudah 90 tahun, masih terus pengen. Bukankah ini terjadi, saudara sekalian? Apakah kemudian dengan panjang umur hebat kita? Padahal dunia yang kita huni bukan apa-apa. Sampai Allah mengatakan bukan apa-apa dunia itu. Cuman main-main. Apakah Anda mau sia-siakan yang sesaat? Lihat lagi surat Al-An'am. Surat 6 ayat yang ke-32. Surat Al-An'am surat 6 ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah senda gurau. Coba lihat manusia. Senang-senang, main-main, senda gurau. Ya hanya itu sepanjang hidup. Coba lihat. Maaf. Kita lihat kenyataan di negara kita, nggak usah jauh-jauh. Dahulu orang-orang yang profesinya sebagai orang-orang yang entertain. Para bintang, orang yang suka melawak, menghibur. Kayak apa hebatnya? Usia tuanya. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Tidakkah itu menjadi pelajaran bagi kita? Mereka dalam kesusahan, dalam kesulitan, udah gak dipuji lagi oleh manusia. Hanya sesaat dia senda gurau, senang-senang. Saatnya sudah tua, siapa yang akan menghibur dirinya? Seharusnya kembalilah segera kepada Allah. Ingat, kehidupan hanyalah permainan, hanyalah senda gurau. Yang Allah katakan kehidupan sesungguhnya itu di mana? Ujung ayatnya dikatakan, waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Negeri akhirat itu yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun. Hai orang yang merasa diri Anda bertakwa, apa Anda tidak menggunakan akalmu? Apa Anda tidak mencoba memahami, mengerti hidupmu? Bahwa hidup itu cuma main-main. Dunia bukan kehidupan kita. Betulkah dunia bukan kehidupan kita? Betul. Lalu di mana kehidupan kita? Nanti akhirat, kata Allah. Surat 29. Surat Al-Ankabut. Ayat 64. Surat 29. Surat Al-Ankabut. Ayat 64.
Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia itu sesungguhnya hanyalah senda gurau, main-main. Itulah dunia, hanya sesaat. Meskipun Anda puluhan tahun, tapi di hadapan Allah cuma sesaat, ingat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kamu mengetahui, kalau mereka mengetahui, ya Allah, dunia hanya sesaat, gak ada apa-apanya. Hina. Subhanallah. Saudara kalian, demi Allah, ribuan ayat dalam Al-Quran, Allah yang menciptakan dunia dengan segala keindahannya, tapi Allah tidak pernah memuji dunia. Bahkan Allah selalu hinakan dunia, meskipun Allah ciptakan dunia. Maka dunia sebagai ujian bagi kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Kalau manusia memuji dunia dan seisinya, lalu yang menciptakan dunia diabaikan, pasti sengsara. Rasulullah ribuan hadis, puluhan ribu hadis. Tidak ada satupun hadis Rasulullah yang memuji dunia. Semua dunia itu hina. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dunia hina lalu Allah ciptakan? Terserah Allah. Untuk menguji kita, kita lebih condong kemana? Condong ke dunia? Silakan. Condong ke akhirat? Arungi dunia, cari dunia, raih dunia. Tapi itu semua adalah bekal Anda untuk akhirat. Itu yang Allah inginkan. Bukan berarti kita sibuk untuk akhirat, ibadah, lalu kita abaikan dunia kita. Tidak. Cari dunia, tapi tujuan utama kita akhirat. Dan ada bagianmu di dunia, jangan dilupakan. Boleh kita senang-senang? Boleh. Boleh kita menikmati keindahan dunia? Boleh. Boleh kita memanfaatkan harta kita? Silahkan. Tapi ingat, itu semuanya hanya sementara. Maka jadikan sebagai sarana untuk taat dan mendekat kepada Allah. Insya Allah harta kita bermanfaat. Bisa untuk ibadah, bisa kita untuk bersama keluarga, bersama-sama, bersenang-senang, rihlah, jalan-jalan, bisa untuk bersedekah, bisa untuk berkurban, dan bermacam-macam sarana yang bisa menjadikan harta kita untuk ketaatan kepada Allah. Kalau memang kita menyadari, tapi banyak manusia tidak menyadari. Apa yang disadari oleh manusia? Mengumpulkan harta, kekayaan, pangkat jabatan. Mengumpulkan segala macam kehormatan-kehormatan yang dibanggakan oleh dirinya. Mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Anak keturunan yang hebat-hebat. Padahal itu semua nggak dibawa mati. Allah mengingatkan kembali di surat 28 Al-Qasas. Ayat yang ke-60. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kehormatan, gelar, keturunan, semuanya itu hanyalah kesenangan hidup di dunia dengan perhiasannya, dengan keindahannya. Cuman kamu nikmati sementara, gak selamanya. Lalu mana yang lebih baik? Wa ma indallahi khairun wa abqa. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik, yang ada di sisi Allah itu lebih kekal. Afala taqilun. Maka apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Kembali, Allah nyuruh kita pakai akal. Pahami hidup kita itu. Yang kita miliki di dunia nggak kekal. Bukan milik kita, cuma titipan. Ayat yang semakna dengan ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Tapi tetap Allah katakan yang di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. Kalau kita memang beriman dan tawakal terhadap Allah, keadaan di dunia hanya sementara. Kalau kita sukses, mari kita syukuri, jangan sombong. Jadikan sebagai sarana bekal untuk kehidupan akhirat. Jangan sia-siakan hidupmu. Kalau kita gagal, bersabar, sudah. Nggak perlu kita terlalu merintih, terlalu merasa paling susah, kemudian paling menderita, mengeluh terus. Jangan. Cuman sementara.
Allah katakan lagi di surat yang lain, surat Asy-Syura, surat 42, ayat yang ke-36. Surat Asy-Syura, surat 42, ayat 36. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, maka itu cuma kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik dan itu lebih kekal. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala kebaikan kita, pahala amal ibadah kita, pahala ketaatan kita, ampunan dari Allah, karunia Allah, yang semua itu nanti akan Allah berikan berbuah menjadi surga. Itu yang baik, itu yang kekal, ada di sisi Allah. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang-orang yang beriman. Dan untuk orang-orang yang tawakal pada Allah. Ustaz, apa kita nggak boleh senang-senang di dunia? Boleh. Apa kita nggak boleh menguasai harta dunia? Boleh. Apa Anda tidak boleh menguasai kekayaan, pangkat jabatan? Silakan. Tapi ingat, itu semua hanyalah titipan. Jadikan tujuan utamanya adalah akhirat. Sehingga Anda tidak menyia-nyiakan hidup gara-gara dunia yang Anda raih. Itu yang Allah inginkan. Silakan Anda nikmati dunia kok. Asal tujuan kita adalah akhirat. Kembali ke surat Al-Qasas tadi, surat 28. Setelah tadi dibaca ayat 60, harta, kekayaan, pangkat jabatan, kan hilang. Tapi Anda boleh memanfaatkan itu. Yang penting tujuannya akhirat. Ayat ke-77-nya. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia, berupa apa saja nikmat, jadikan ini sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Bukan untuk disia-siakan hidup di dunia. Itu yang Allah inginkan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu abaikan, jangan kamu lalaikan keadaanmu di dunia. Kamu hidup sekarang di dunia. Yang penting apapun yang kamu miliki, wa ahsin, terus berbuat baik. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka orang yang suka membuat kerusakan. Silakan Anda punya kekayaan, enggak ada masalah. Sepandang Anda memiliki takwa, kekayaan dilandasi dengan takwa, dicintai Allah. Jadi Anda bisa manfaatkan harta Anda. Silakan rihlah keliling dunia, enggak ada masalah. Sepanjang hartanya halal dan digunakan untuk yang baik. Silakan Anda pakai juga untuk mengunjungi Baitullah, beribadah, berhaji, berumrah, dan seterusnya. Silakan. Ingat, sepanjang harta itu dicari dan didapatkan dengan cara yang baik, dan tidak sombong dengan harta kekayaannya, tapi dipakai untuk amal ibadah dan tidak pamer amal ibadahnya, maka orang kaya yang seperti itu dicintai Allah. Berarti dia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Dengan kekayaannya lalu dia bangga diri. Allah sampaikan melalui Rasulnya. Lihat di kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 1503. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bulughul Maram 1503. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba. Ittaqi, yang bertakwa, wal ghani, yang kaya, wal khafi, yang tersembunyi. Jadi seorang hamba yang punya takwa, lalu dia punya kekayaan dengan harta dunianya, tapi harta itu bukan untuk kesombongan, pamer kekayaan, bukan. Tapi dipakai untuk taat kepada Allah. Dan ketaatan itu khafi, disembunyikan, tidak dipamerkan. Maaf, apa yang terjadi dengan zaman sekarang? Dengan adanya sosmed. Orang berbuat baik supaya dilihat orang, tolong subscribe.
Berbuat baik supaya dia katanya niatnya baik untuk memberi contoh, lalu pengen dapat pujian, lalu dia pamer wajah, pamer tayangan, dipamerkan. Bukan itu. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah sembunyikan. Kalau perlu Anda beramal, nggak ada yang tahu. Boleh jadi Anda dikatakan pelit. Mending Anda dikatakan pelit, tapi Anda sesungguhnya rajin beramal. Daripada Anda dikatakan dermawan dan Anda dapat pujian, lalu lupa diri. Jangan sia-siakan hidup kita. Ingat, meskipun kita beramal sebaik-baiknya, tapi ketika kita lupa diri dan kita kemudian ingin dapat pujian manusia, ria, nggak dapat apa-apa dari Allah. Nggak dapat apa-apa dari Allah. Sampai Allah mengingatkan kita melalui Rasulnya. Di kitab Sahih Muslim, di kitab Sahih Muslim 2506, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, Man ra'ahu Allahu bih, wa man sami'a Allahu bih. Barang siapa beramal, ingin diperlihatkan kepada orang lain, pamer supaya orang lain lihat, diperlihatkan oleh Allah, dipamerkan oleh Allah. Nih amalmu, pujian-pujian didapatkan, tapi nggak dapat apa-apa dari Allah. Siapa yang beramal ingin dapat pujian, maka dipuji. Siapa yang beramal ingin didengar supaya popularitas, bahwa orang itu orang yang hebat, diperbankan, diperdengarkan, tapi nggak dapat apa-apa dari Allah. Kenapa? Ria. Jangan sia-siakan hidup kita hanya beramal kebaikan untuk dapat pujian manusia. Ria, nggak perlu. Maka apa yang paling ditakuti Rasul? Di Bulughul Maram, nomor hadis 1513, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Mahmud bin Labid, Inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Rasul takut sekali para sahabat punya syirik kecil. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ma huwa asyirkul asghar? Apa itu syirik yang kecil? Ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Beramal tapi ingin meraih pujian. Beramal tapi ingin dipuji. Na'udzubillah. Orang itu tidak memanfaatkan hidupnya. Orang itu menyanyiakan hidupnya. Kenapa? Karena amal yang digunakan bukan karena Allah, tapi karena ingin meraih kedudukan, ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Maka yang seperti itu sesungguhnya dia telah menyanyiakan dunia. Ingat saudara sekalian, Allah tidak pernah memuji dunia sekali lagi. Rasul tidak pernah memuji dunia. Bahkan bagaimana keadaan dunia yang dianggap indah oleh manusia? Di kitab Sahih Muslim, di nomor hadis 2489, dari sahabat Jabir bin Abdullah, bercerita, di mana Nabi SAW saat itu sedang berjalan. yakni berjalan di sebuah jalanan di pasar Madinah. Saat itu agak menurun jalanannya, Rasul dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba dilihatnya di pinggir jalan ada bangkai anak kambing yang kecil dan cacat. Kakinya cacat, kupingnya cacat. Apa yang terjadi saudara sekalian? Diambil bangkai itu oleh Rasul dengan tangan kirinya. Dipegang di telinga yang cacatnya. Diangkatnya, diperlihatkan di hadapan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Ada di antara kamu, hei sahabatku, yang mau membeli bangkai anak kambing cacat ini dengan 1 dirham. Jadi bangkai yang sedang dipegang Rasul, anak kambing kecil, kakinya cacat, telinganya cacat, mati jadi bangkai. Dipegang, ditawarkan oleh Rasul kepada sahabat. Ada yang mau membeli ini 1 dirham. Apa jawaban para sahabat? Qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna' bihi. Kami tidak mau. Untuk apa? Kami tidak suka, tidak ada gunanya bangkai itu bagi kami. Untuk apa? Sudah bangkai cacat lagi, kecil lagi. Karena sahabat gak ada yang mau membeli, Rasul menawarkan kembali. Ayuhibbuna annahu lakum. Ada di antara kamu yang aku mau kasih hadiah cuma-cuma. Gak usah beli. Nih, aku hadiahkan kepadamu. Ambil bangkai untukmu.
Apa jawaban sahabat? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asakku fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah ya Rasulullah, andai kata bangkai itu masih hidup belum mati, anak kambing masih hidup, kami nggak mau. Untuk apa kambing itu cacat, sakit-sakitan, kecil, kurus, apalagi sudah mati. Bangkai itu hina bagi kami ya Rasulullah. Perhatikan jawaban Rasul. Ketika sahabat mengatakan bangkai itu hina, kami nggak mau. Rasul kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahu lid dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, wahai sahabatku, engkau telah menganggap bangkai kambing ini hina. Dunia dan seisinya lebih hina di sisi Allah dibandingkan anggapanmu terhadap bangkai anak kambing ini. Adakah Allah memuji dunia? Apakah Rasul memuji dunia? Demi Allah, tidak ada dalil tentang memuji dunia. Maka Nabi tidak tergopoh-gopoh hanya ngejar dunia. Sahabat hanya lalai dengan dunianya. Sahabat itu nyari dunia untuk bekal akhiratnya. Jangan sia-siakan hidupmu. Hidup hanya sesaat. Allahu Akbar. Lihat ini. Sahabat mendengar itu, subhanallah, Allahu Akbar. Beliau bertakbir dan sami'na wa ata'na. Maka tidak ada sahabat yang rakus dengan dunia. Sahabat itu lebih apa? Lebih mencintai akhirat. Maka sahabat itu tidak semata-mata ingin meraih dunia, dunia, dan dunia. Kenapa? Karena sahabat sadar, hidup di dunia hanya sesaat. Sahabat sadar, dunia hanyalah titipan. Sahabat sadar betul, dunia nggak akan dibawa mati. Sahabat langsung mendengar peringatan dari Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 2491. Sahih Muslim 2491 dari Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Beliau SAW bersabda, yatba'ul mayyitu thalathun. Kelak apabila kamu mati, jenazahmu, mayitmu, tubuhmu akan digiring menuju ke kuburan. Yang mengiringi jenazahmu ada 3. Salasun. Fayarji usnan. Wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali. Yang 2 akan kembali, 1 akan ikut. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti kekuburanmu adalah hartamu, keluargamu, amal ibadahmu. Wa yabqa wahid. Setelah kamu ditanam di kuburan, maka 2 akan kembali, harta dan keluarga meninggalkanmu. Wa yabqa wahid. 1 fayarji usnan, 2 kembali. Wa yabqa wahid, 1 ikut. Siapa yang 1 ikut? Amal ibadah. Saudara kalian, sudahkah kita merenung? Andai kita Allah cabut nyawanya, andai kita dicabut nyawanya oleh Allah, sudahkah cukup bekal Anda? Apakah termasuk yang masih menyia-nyiakan hidup ini? Apakah Anda sudah merasa bahwa hidup ini telah Anda cukupi dengan ketaatan, dengan kebaikan? Apakah Anda yakin kira-kira sudah cukup? Saya yakin kalau ditanya, sepertinya belum. Jawaban kita belum. Inilah manusia. Allah sudah mengingatkan kita dengan mengingatkan berulang-ulang. Ayat Al-Quran diingatkan. Subhanallah. Kemudian dalil-dalil hadis diingatkan. Tapi kadang manusia lupa. Kenapa? Hubbud dunia. Terlalu cinta dengan dunia. Seakan-akan apa? Dunia segala-galanya. Dunia yang paling indah. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat. Namanya Sahal bin Sa'ad. Saat itu Sahal bin Sa'ad melihat seorang laki-laki datang kepada Nabi. Di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1501. 1502. 1502. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin
idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Andai kata aku mengamalkan itu, maka manusia akan mencintaiku. Allah akan mencintaiku. Andai aku mengamalkan itu, maka manusia pun mencintaiku. Tolong ya Rasul, tunjukkan bagaimana amal yang harus aku lakukan. Nasihat Rasul ternyata singkat saja. Qala, beliau bersabda, izhad fit dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintai. Silahkan Anda punya kekayaan, gunakan untuk mendekat pada sarana ibadah kepada Allah. Silahkan Anda punya kedudukan, pangkat jabatan, gelar, dan seterusnya. Silahkan gunakan sarana untuk bisa mendekat pada Allah. Silahkan Anda bangga dengan anak keturunan, punya pasangan, anak keturunan yang hebat, dari keluarga yang terpandang. Silahkan gunakan sarana untuk mendekat kepada Allah. Jadikan tujuan utama adalah akhirat. Boleh. Maka Anda zuhud namanya. Dan ketika Anda tidak mendapatkan seperti kebanyakan manusia mendapatkan, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Gak usah malu. Gak usah takut. Gak usah bingung. Ini cuma titipan. Bersabar. Kalau itu kita mampu lakukan sepanjang hidup, kita syukuri nikmat Allah jika kita dapat kesuksesan. Jangan bangga itu cuma titipan. Kita bersabar dari ujian Allah kalau kita dapat kesusahan. Ini pun hanya sementara. Insya Allah Anda akan menjadi orang mukmin yang sangat mengagumkan di sisi Allah. Anda tidak menyanyiakan dunia. Anda jadikan dunia sarana mendekat kepada Allah. Dengan apa salah satunya? Syukur dan sabar. Orang yang punya rasa syukur, insya Allah tidak pernah akan melalaikan Allah. Orang yang punya sabar pun demikian tidak akan melalaikan Allah. Maka Nabi bersabda di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2515, Sahih Muslim 2515 dari sahabat yang bernama Syuhaib. Nama lengkapnya adalah Syuhaib bin Sinan. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan, sangat mengagumkan urusan orang-orang mukmin. Inna amrohu kullahu khairan. Setiap orang mukmin beramal, berbuat, beribadah apapun, semua urusannya menjadi baik. Perbuatannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh yang mengagumkan ini tidak ada pada siapapun kecuali hanya ada pada seorang mukmin. Saudara sekalian, kira-kira apakah yang mengagumkan di sisi Allah bagi orang mukmin itu? Satu, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Orang mukmin itu kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan, ditimpakan musibah serra, yang lapang, nikmat, sehat, sukses, dunia dimiliki, punya kekayaan, kedudukan, syakara, selalu bersyukur dengan menggunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Fakana khairan. Maka sungguh baik baginya syukur itu. Dan ingat, Allah uji manusia tidak hanya dengan kesuksesan saja. Wa in asabathu barra'u, sebaliknya jika orang itu ditimpa musibah yang susah, sempit, barra itu bisa kesusahan, kesempitan, kesengsaraan, kemelaratan, kemiskinan, macam-macam. Barra'u sabara, saat ditimpa kesusahan bersabar, fakana khairallah, maka sungguh kesabarannya itu pun baik baginya. Allahu Akbar. Inilah rahasia mukmin yang tidak menyanyiakan hidup di dunia. Diterima ke tangan Allah. Apapun yang Allah berikan, ini hanya titipan. Mau banyak, ini titipan, bersyukur. Sedikit, ini ujian, bersabar. Dua perangkat yang apabila seorang mukmin punya dua sifat itu, insya Allah dia akan selalu beramal saleh, akan berbuat kebaikan-kebaikan, dan tidak pernah akan menyanyiakan dunianya. Maka apa tugas kita, saudara sekalian? Sepanjang kita hidup, jangan sia-siakan hidup kita. Beramal soleh dengan landasan iman. Beriman dibuktikan dengan amal soleh. Kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah, Allah berikan jaminan surga. Allah jaminan surga.
Kajian ini saya tutup dengan 3 buah ayat Al-Quran, lalu saya akan menguraikan sedikit keterangan terkait dengan ini. Karena hari ini bertepatan dengan bulan Sya'ban. Banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Saya ingkatkan secara ringkas nanti insya Allah. Pertama, buka surat 16 ayat 97. Surat 16 ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, sedang mereka beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka Allah akan memberikan baginya penghidupan yang baik. Dijamin oleh Allah. Siapa saja di antara kita yang tidak menyia-nyiakan hidup kita seenaknya, tapi jadikan hidup kita untuk beriman dan beramal saleh. Dalam keadaan kita beriman, beramal sebaik-baiknya, Allah akan berikan penghidupan yang baik. Allah berikan penghidupan yang baik. Dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari amal yang dilakukan di dunia. Jaminan Allah. Allah firmankan pula di surat yang lain, An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-122. An-Nisa 122. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Afwan, tadi koreksi, saya tadi menyebut Sya'ban, Rajab, afwan. Bulan ke-7 adalah bulan Rajab. Afwan, jazakillahi khairan, jazakallahu khairan atas koreksinya. Insyaallah nanti saya jelaskan setelah ini. Kembali saya bacakan 122 surat An-Nisa. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallah haqqan. Ini janji Allah, Pak. Orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya di dunia, siapa mereka? Orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, siapapun mereka. Yang penting beriman. Landasannya iman. Allah masukkan mereka nanti ke dalam surga. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagai janji yang pasti dari Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Hanya Allah. Maknanya berarti apa? Orang yang beramal saleh, menyia-nyiakan waktunya di dunia, tidak. Memanfaatkan waktunya di dunia sebaik-baiknya. Untuk beramal saleh dengan landasan iman. Maka tidak lain, tidak bukan. Cuma satu balasan yang paling sempurna. Surga. Gimana orang yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia? Beramal salah. Ya pasti silakan. Balasannya neraka. Balasannya pasti sesuai dengan kesalahannya. Ayat penutupnya, surat 4. Surat An-Nisa, surat 4, afan, saya keliru. Surat Ghafir, surat 40. Atau surat Al-Mu'min. Ayatnya sama, ayat 40. Surat 40, ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa beramal dengan amalan yang buruk, jahat, silahkan Anda beramal. Anda telah menyia-nyiakan hidup Anda di dunia. Di dunia boleh jadi aman, seakan-akan tidak terkena resiko apapun. Tapi kata Allah, fala yujza illa mithlaha. Kelak di akhirat tidak dibalas kecuali sebanding dengan kejahatannya. Boleh jadi bebas di dunia, jangan harap bebas di akhirat. Sebaliknya, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang mau beramal saleh, sebaik-baiknya amal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman. Apa jaminannya? Fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Ingat saudara sekalian. Rizki yang Allah berikan tanpa batas hanya di surga. Semua kenikmatan Allah berikan. Tidak terkecuali. Apapun semua. Mana yang lebih baik dengan dunia? Dengan keterangan-keterangan ini. Apakah Anda masih mau nyanyiakan hidup di dunia? Apakah Anda mau habiskan hidup Anda hanya untuk dengan senang-senang di dunia atau mengeluh di dunia? Yuk. Siapa yang dalam keadaan sakit, susah, menderita,
Gunakan sebaik-baiknya. Itu semua sebagai sarana mendekat kepada Allah. Insya Allah Allah balas dengan kebaikan. Gak ada sakit lagi nanti di akhirat. Gak ada menderita lagi di akhirat. Siapa yang merasa dirinya nikmat di dunia, yuk manfaatkan nikmat itu sebaik-baiknya. Agar bisa mendapatkan yang lebih baik nanti di akhirat. Semoga dengan keterangan-keterangan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian, saya akan sedikit menguraikan tentang bulan Rajab. Saudara sekalian, banyak sekali broadcast atau tulisan-tulisan atau link-link yang keluar baik di Instagram dimanapun membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Dan subhanallah, betapa banyak orang yang begitu berani menyampaikan amalan bulan Rajab, tapi tidak menyebutkan satupun hadisnya. Banyak. Ada yang mengatakan begini, Inna fil jannati nahrin yaqulahu Rajab ashadda biyadha man labanan wal ahla man ghasala. Sesungguhnya di surga ada sungai yang namanya sungai Rajab. Bahkan airnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Maka siapa yang puasa di man shoma min Rajab yauman, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan air minum itu di surga. Subhanallah. Saya sampai kemarin membaca sebuah link, berani mengatakan hadis ini Bukhari Muslim. Bukhari Muslim disebut di situ. Dalam kurung hadis Bukhari Muslim. Tanpa pernah disebutkan sumbernya. Allahu Akbar. Hadis ini saudara sekalian adalah hadis yang tidak sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Sangat-sangat lemah. Tapi ada yang berani menulis dengan riwayat Bukhari Muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Satu. Kedua, ada lagi hadis yang lain. Bulan Rajab adalah bulan yang agung. Allah akan melipat gandakan kebaikan pada bulan itu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada hari pertama bulan Rajab, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa 7 hari pada bulan Rajab, maka akan ditutup 7 pintu api neraka, yaitu api neraka jahanam. Barang siapa berpuasa 8 hari pada bulan itu, maka dibukakan 8 pintu surga. Barang siapa berpuasa 10 hari di bulan Rajab, tidaklah Allah akan dimintai apapun kecuali Allah akan memberinya. Barang siapa berpuasa 15 hari pada bulan Rajab, maka akan ada yang memanggilnya dari langit, engkau telah diampuni dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, tapi hadis ini maudhu, palsu. Palsu. Maka ada yang mengatakan, ayo kita puasa 1 sampai 10 Rajab. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Dan saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, tidak ada satupun hadis yang sahih yang terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Salah satunya kemarin ada yang mengirimkan, ayo, Assalamualaikum, sekedar mengingatkan, besok Sabtu tanggal 13 Januari bertepatan 1 Rajab. Bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab seakan-akan ibadah 2 tahun. Mari kita puasa Sabtu, Minggu, Senin. Bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa seakan-akan ibadah 80 tahun. Subhanallah, begitu mulia dan indah bulan Rajab. Saudaraku, jangan sia-siakan bulan yang mulia ini. Amin. Allahumma amin. Yuk kita amalkan. Gak ada nyebut hadis. Beraninya luar biasa. Padahal orang-orang yang telah berani menyampaikan sebuah hadis yang ternyata bukan dari Nabi, palsu lalu dikatakan dari Nabi, fal yatabawwa maq'aduhu minan nar. Hendaklah orang itu menempatkan tempat duduknya di neraka. Sahih Muslim, hadis nomor 2518. Disebutkan di situ, hendaklah menempatkan tempatnya di neraka. Tapi inilah yang terjadi. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang palsu. Banyak hadis palsu. Ada pula hadis yang mengatakan, barang siapa sholat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali, di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas 100 kali, maka dia tidak mati hingga melihat tempatnya di surga. Sebelum mati sudah diperlihatkan surga. Hadis ini maudhu, palsu.
Barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab, ganjarannya sama dengan berpuasa 1 bulan. Hadis ini pun dhaif jiddan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka sebagai kafarah penebus dosa selama 3 tahun. Pada hari kedua sebagai kafarah selama 2 tahun. Siapa yang puasa pada hari ketiga, kafarah selama 1 tahun. Dan kemudian setiap harinya, kafarah selama 1 bulan. Maka yang banyak puasa di bulan Rajab, dosanya seumur hidup bisa diampuni. Palsu hadisnya. Hadis ini maudhu'. Allahu Akbar. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis maudhu, palsu. Ini pun disampaikan. Pilihan Allah dari bulan-bulan yang ada adalah jatuh pada bulan Rajab. Di bulan Rajab, dia adalah bulannya Allah. Barang siapa yang mengagungkan bulan Rajab, maka sungguh dia telah mengagungkan perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan perintah Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini pun palsu. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan haram, yaitu bulan Rajab, maka Allah akan tulis baginya pahala ibadah selama 900 tahun. Puasa 3 hari di bulan Rajab, pahalanya seperti selama 900 tahun. Hadis ini dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Dan banyak sekali, barang siapa yang mengerjakan sholat setelah maghrib pada malam pertama bulan Rajab sebanyak 20 rakaat, maka dia akan melewati sirat tanpa hisab. Jadi siapa yang nanti malam ini langsung sholat setelah maghrib 20 rakaat, sholat sunnah, nanti melewati sirat tanpa hisab. Hadisnya palsu, maudhu. Jadi saudara sekalian, tidak ada satupun hadis sahih terkait dengan bulan-bulan Rajab. Lalu bagaimana amal kita di bulan Rajab? Sama seperti biasa. Sholat malam kita laksanakan. Tahajud kita laksanakan, rawatib kita laksanakan, saum-saum di Senin dan Kamis kita laksanakan, saum Ayyamul Bid kita laksanakan, karena tidak ada saum khusus di bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab cuma satu. Bulan Rajab salah satu dari bulan yang diharamkan. Perintah Allah adalah mari jauhi segala budak kedoliman, jauhi segala bentuk kedoliman dengan perbanyak kita ibadah. Jadi tidak ada kekhususan yang memuliakan bulan Rajab. Demikian, wallahu a'lam. Semoga membawa pencerahan, tapi bagi yang mau mengamalkan hadis-hadis tadi, monggo silakan. Saya secara pribadi tidak pernah berani mengamalkan, karena sesuatu yang palsu berarti bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sepertinya menggiurkan dan banyak orang yang menyampaikan, tapi ingat sekali lagi, tidak menyebutkan sumber dalilnya. Mari biasakan saudara sekalian, beramal dengan menyebutkan dalil. Karena agama Islam adalah agama dalil. Kalau tidak dengan dalil, untuk apa Allah firmankan Al-Quran? Untuk apa Allah utus Rasulullah Muhammad SAW membawa hikmah? Wallahu a'lam. Demikian, kami kembalikan kepada admin. Afwan admin, qadarullah saya akan bersafar. Jadi saya ada waktu sampai jam 11:30. Nanti pertanyaan stop sampai 11:30 kurang 5 menit. Lalu 5 menit kita tutup dengan doa. Silakan admin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kajian yang telah disampaikan. Mohon izin sebelum menyampaikan pertanyaan, menanyakan terkait hadis dalam Bulughul Maram nomor 1598. Dalam kitab hanya sampai 1597 Pak Ustadz. Mohon maaf, bagaimana arahnya? 1000 di kitab Bulughul Maram yang ada itu memang cuma sampai 1597 yang dipegang di Bapak. Ada lagi yang cuma sampai 1596. Tapi kalau ada di yang pegang PDF yang cetakan terbaru, hadisnya sampai nomor 1614. Saya menyebutkan nomor hadis karena yang biasa dipakai di majelis taklim Naimah. Maka saya sebutkan yang di sana. Tadi kalau yang pegangnya PDF pasti nomornya berbeda. Demikian, wallahu a'lam. Jadi kalau yang tadi disebutkan nomor hadis 1598 ya tidak ada. 96 cuma di sana. Wallahu a'lam. Demikian. Ya betul sekali Pak Ahmad, karena saya tadi coba cari sampai 1500 67 ya, yang terakhir itu. Kalau yang biasa Bapak pakai itu cuma ya, sampai nomor 1597. Tapi, Pak, ya. Betul. Kalau Bu Puji biasanya pegang yang coklat yang kitab lama. Itu sampai 1596. Tapi kalau yang cetakan baru sampai nomor 1614.
Oke, baik Ya, Pak. tapi sama, isinya sama, insya Allah isinya sama. Terima kasih Bapak. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari jamaah. Izin bertanya, hidup dunia tidak gratis. Allah menciptakan manusia tidak main-main, tidak boleh seenaknya harus mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Tetapi ada orang tidak menjauhi larangan dan tetap menjalankan daripada kemaksiatan. Contoh, senang minuman keras dan meninggalkan sholat. Bagaimana solusi dari keluarga terhadap orang tersebut, Pak Ustadz? Terima kasih. Watawasobil haq, watawasobil sabar. Beri nasihat dengan cara yang benar, dengan penuh kesabaran. Watawasobil sabri, watawasobil marhamah. Beri nasihat dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Sudah dikasih nasihat, sudah diperingatkan. Memilihnya seperti itu, jalan manusia masing-masing. Nabi Nuh berdakwah, anaknya tidak mau mengikuti dakwahnya. Istrinya tidak mau mengikuti dakwahnya. Jadi kewajiban kita menyampaikan. Orang yang disampaikan berubah atau tidak, bukan lagi tanggung jawab kita. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apakah sah seorang imam membaca Al-Fatihah selalu mengulang ayat ke-7, di mana saat membaca Ghairil Maghdubi alaihim, beliau berhenti dan mengulang membaca dari awal ayat ke-7. Apa dasar atau dalilnya? Apakah diperbolehkan, Pak Ustadz? Terima kasih. Sekali waktu membaca itu untuk menegaskan boleh. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh sekali waktu menegaskan bahwa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu bukan orangnya jalan orang yang Allah murkai. Bukan jalan orang sesat. Diulang-ulang tujuannya itu. Tapi kalau setiap imam lalu dia membaca itu diulang-ulang, ini tidak benar. Karena Rasul tidak pernah berbuat demikian. Tapi sekali waktu mengulang, menegaskan betapa pentingnya kita pahami. Jalannya Allah siratal mustaqim itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Maka diulang-ulang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, halal, tidak mengapa. Tapi bukan selama jadi imam seterusnya begitu. Maka seperti itu tidak benar. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sholat tasbih? Apakah ada dalilnya, Pak Ustadz? Terima kasih. Salat tasbih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, dari paman Rasulullah SAW yang namanya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, adik terkecil dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasul pernah memberikan wasiat kepada pamannya, ya pamanku, maukah aku beritahukan kepadaku suatu amal? Dan siapa yang mengamalkannya maka akan mulia. Jika wahai pamanku mampu untuk mengamalkan tiap malam, tiap hari, lakukan tiap hari. Jika nggak mampu tiap hari, lakukan sepekan sekali. Jika nggak mampu sepekan sekali, lakukan tiap bulan sekali. Jika nggak mampu sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Jika nggak mampu setahun sekali, lakukan seumur hidup sekali. Yaitu sholat tasbih terdiri dari 4 rakaat. Tiap 1 rakaat membaca 75 tasbih. Sehingga 4 rakaat 300 tasbih. Hadis ini dhaif jiddan. Sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Maka tidak bisa dijadikan hujah. Meskipun sebagian mengatakan, untuk fadhailul aman, silahkan. Tapi hadis ini dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Dan tidak ada jalur lain, kecuali hanya dari satu sahabat, yaitu sahabat yang namanya Abbas bin Abdullah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Dan Rasul sendiri tidak pernah ada riwayat melaksanakan sholat tasbih. Kenapa sahabat tidak mengamalkan? Dan para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Memang kedudukannya sangat lemah. Karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Seakan-akan apa? Boleh tiap hari. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa semekan sekali. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa sebulan sekali. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa setahun sekali. Nggak bisa juga, nggak apa-apa seumur hidup sekali. Hadis ini mudharib, guncang dengan hadis yang sahih. Di kitab Sahih Muslim, di nomor hadis 755, juga di nomor 756 bagian akhir, juga di hadis 2415 bagian akhir. Ternyata amal ibadah yang paling disukai Allah adalah afdalu amal indallah adwamuhu wa in qalla.
Rasul ditanya, ya Rasulullah, amal yang paling afdol di sisi Allah itu amal yang seperti apa? Adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah yang dilakukan kontinu, terus menerus, tiap hari, meskipun jumlahnya sedikit. Ini yang paling dicintai Allah. Lalu tadi kata Rasulullah, amalkan tasbih setahun sekali, seumur hidup sekali, nggak apa-apa. Berarti nggak dawam. Maka para ulama mengatakan, karena hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, maka tidak bisa dijadikan hujah. Meskipun ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan sholat tasbih. Tapi saya secara pribadi, saya tidak mengamalkan hadis dhaif. Lebih baik saya amalkan hadis yang jelas-jelas sahih. Sholat malam, tahajud, witir, qiyamul lail, dan sholat-sholat yang lain yang memang dilakukan di malam hari. Tentu itu lebih utama dan harus dijaga. Jangan main-main. Kenapa? Kalau ada orang yang suatu malam sholat, di lain waktu kemudian nggak sholat, disindir loh oleh Rasulullah. Silakan buka di Bulughul Maram. Nomor hadis 405. Bulughul Maram, nomor hadis 405. Dari Abdullah bin Amru bin Al-As. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Hei Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana taqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Si fulan itu angin-anginan, kalau lagi rajin bangun sholat malam, tapi suatu ketika malas gak sholat malam, gak bangun malam. Disindir oleh Rasulullah, jangan kayak begitu. Bagaimana mungkin Rasul menyindir orang yang sholatnya angin-anginan? Lalu ngomong, gak apa-apa kalau gak mampu tiap hari, lakukan sepekan sekali, lakukan sejumat sekali, lakukan sebulan sekali, dan seterusnya. Bagaimana mungkin? Maka karena hadis ini mudharib dan hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah, maka tidak bisa menjadi hujah. Demikian yang saya yakini. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa membedakan hadis-hadis palsu dan tidaknya, Pak Ustadz? Karena sering banyak tersebar di medsos, Pak Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu, orang yang betul-betul ingin menyampaikan kejujuran, setiap menyampaikan suatu amal ibadah, pasti disebut sumbernya di bawah. Dari Nabi SAW, dari sahabat fulan, Rasul bersabda bla 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 bla. Hadis ini sahih riwayat Imam Anu. Dalam kitab Anu disebut. Bahkan nomor hadis disebut. Tapi kalau palsu sudah dipastikan nggak bakal berani menyebut. Silakan lihat yang ada di posting-posting tentang utamanya Rajab. Adakah yang berani nyebut hadisnya? Tidak. Paling ada menyamarkan, berani menyebutkan, ada di kitab Anu, karangan Anu. Tapi tidak disebutkan hadisnya siapa. Dan tadi saya katakan, di surga ada sungai yang namanya Sungai Rajab. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka akan meminum Sungai Rajab. Padahal lebih manis daripada madu, lebih putih-putih daripada susu, lebih jernih daripada salju. Maka siapa yang hadis itu palsu, tapi berani mengatakan Sahih Bukhari Muslim, tanpa menyebut riwayat kitab dan nomor hadis. Luar biasa. Ada yang sampai berani demikian. Jadi intinya gampang bedakan. Setiap ada omongan orang, siapapun ngomong bla 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 omongan, tapi nggak pernah menyebut sumber dalilnya, maka itu dijamin belum tentu dari Nabi. Tapi orang yang jujur, setiap dia menulis, setiap dia menyampaikan, pasti akan mengatakan, hadisnya riwayat Anu dan Anu. Kedudukan hadis ini sahih. Riwayat ini ada di kitab ini, nomor hadis sekian. Maka jika seperti itu, ada dalil, bismillah. Karena ingat, Rasul telah berpesan. Yang ada dari Nabi dalilnya, lakukan. Yang tidak ada dari Nabi dan dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Silakan nanti dibuka. Sahih Muslim, nomor hadis 2170. 2170 dari Abu Hurairah. Jelas Rasul perintah di sana. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang kamu mengerjakan, tinggalkan. Selama tidak ada hadis dari Nabi, berarti dilarang. Itu bid'ah, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Tapi apa-apa yang aku perintahkan kamu mengerjakannya, kerjakan sekuat tenaga kamu. Laksanakan sesuai dengan sekuat daya kamu. Ini perintah Rasul.
Yang nggak diperintahkan, tinggalkan. Yang diperintah, kerjakan. Rasul nggak pernah perintahkan amal ibadah tertentu di bulan Rajab. Kenapa tiba-tiba ada? Memang seperti itulah di broadcast-nya. Dan seperti itulah banyak manusia dengan sengaja menyebarkan melalui macam-macam akun. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, macam-macam. Terserah Anda mau bicara apapun, tapi setiap kata-kata Anda dipertanggungjawabkan. Bahkan tadi, yang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka hendaklah menempatkan tempatnya di neraka. Bukankah ini sebuah ancaman yang sangat dahsyat? Tapi kadang manusia tidak takut. Manusia kadang-kadang tidak takut. Silakan, saya katakan tadi, 2518 Sahih Muslim, ancaman orang yang menyampaikan hadis palsu. Rasul sampai mengatakan, "Falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Tempatkanlah dirimu di neraka. Dan hadis ini bukan hanya di Sahih Muslim. Silakan nanti periksa Sahih Bukhari nomor hadis 80. Periksa pula Sahih Bukhari nomor hadis 1508. Hadis-hadis itu menyatakan yang membuat hadis palsu, yang menyampaikan hadis palsu padahal tidak ada dari Nabi, lalu dikatakan ada, maka hendaklah dirinya menempatkan dirinya nanti di neraka. Seakan-akan dia menjerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Sahih Muslim 2518, Sahih Bukhari nomor 80 dan nomor 1508. Monggo nanti diperiksa. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada dalil atau anjuran di bulan Rajab terkait puasa Rajab? Karena hampir banyak yang mengamalkan puasa Rajab. Terima kasih, Pak Ustadz. Sudah dijelaskan tadi di depan panjang lebar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kajian pada siang ini, jika kita sudah bertaubat dengan dosa yang sudah kita lakukan, dengan cara jujur kepada Allah, dengan mengamalkan segala ibadah sunnahnya yang diperintahkan, jika kondisi dalam rumah tangga ini baru salah satu saja yang memantaskan diri, tidak seiring sejalan dengan pasangan kita yang masih belum mendapatkan hidayah untuk memantaskan diri, apakah doa kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan mendengar doa-doa kita? Terima kasih. Allah pasti mendengar doa kita. Tapi apakah Allah mengijabah atau tidak urusan Allah. Kewajiban kita berdoa. Yang penting bagi Anda sudah bertobat, meninggalkan dosa lalu, memperbaiki diri, menjalankan yang sunnah, Allah jamin diampuni dosanya. Sebanyak apapun. Yakinlah janji Allah demikian. Di surat 39 ayat 53. Surat 39 Az-Zumar ayat 53. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi ternyata pasangan hidup dalam rumah itu kok nggak sejalan, tidak mengikuti, tidak mau tobat, masih berbuat. Tiap kita masing-masing. Amal kita berbeda-beda. Tiap-tiap kita walakum amalukum walana a'maluna. Kewajiban kita terus mengajak, menyampaikan. Semoga dengan terus-menerus kita berdoa, Allah mendengar, pasti mendengar doa kita. Tapi apakah Allah mengejabah? Itu bukan lagi menjadi urusan kita, itu urusan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita sebagai perempuan mau safar misalnya ke Uzbek, tapi nggak ada mahram, bagaimana Ustadz? Rasulullah SAW perintahkan bersafar dengan mahram. Mau bersafar kemanapun. Tapi gimana Ustadz? Banyak orang yang bersafar kemudian tidak dengan mahram. Ya silahkan. Tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika saya mau membimbing sebuah perjalanan umrah, kemudian perjalanan, kemudian ke beberapa tempat. Saya sudah sampaikan pada majelis taklim itu. Bahkan saya buatkan sebuah rekaman, saya bilang kepada pengurusnya, sebarkan. Sesungguhnya seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali dengan mahram. Tapi andai kata tetap ada yang berangkat tanpa mahram, bukan tanggung jawab saya. Saya sudah menyampaikan. Karena Rasulullah telah menyampaikan seperti itu. Jangankan bersafar untuk urusan yang mubah. Urusan haji saja Rasul perintahkan bersamanya dengan mahram.
Itulah pentingnya kita mengikuti aturan Allah. Tapi kalau nggak mengikuti aturan, silahkan ingat, tiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian, wallahu a'lam. Izin bertanya, apakah membaca Al-Quran tidak dengan nada atau lagu mengurangi manfaatnya? Meskipun saya membaca dengan tartil, namun suara saya parau dan selalu terdengar falas, tidak bagus di dalam membacakan Al-Quran. Terima kasih. Di sisi Allah, bukan bagus atau tidak suara Anda, tapi bagaimana Anda bisa meresapi itu. Karena Anda baca Quran bukan untuk didengar orang. Maka ayat mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Surat Muhammad, surat 47 di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Artinya apa? Quran itu bukan untuk dibaca dengan suara indah semata-mata, ditadabburi. Bagaimana mentadabburi? Yaitu Anda membaca dan Anda mencoba memahami. Itu yang paling utama. Anda mencoba untuk mendahami. Itu yang paling utama. Afwan, silakan tadi 47 surat Muhammad ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apa jangan-jangan hati Anda telah terkunci? Maka yang Allah inginkan ketika Anda mengulang-ulang Al-Quran, membaca Quran, bukan suara bagus Anda yang diperdengarkan, tapi bagaimana memahaminya sehingga bergetar kulit kita, bergetar hati kita, dan tenang. Itu yang Allah inginkan. Karena takut kepada Allah, bukan karena suara indah Anda. Meskipun banyak orang berlomba-lomba memperindah suara, silakan saja. Paro, serak, nggak ada masalah. Yang penting tartil bacaannya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Agak bagus. Suaranya datar. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Enggak ada masalah. Yang penting Anda memahami. Di surat 39 ayat 23 itu yang Allah inginkan. Surat 29, surat 39 Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mazaniya. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab Al-Quran. Mutasyabihan mazaniya. Ayat serupa dan sering diulang-ulang. Taqsya'iru minhu juludul ladhina yashawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dengan itu kamu takut kepada Allah, bergetar hatinya, bergetar kulitnya, kemudian tenang dengan kamu senantiasa baca Quran, mengingat Allah, dipahami apa yang dibaca. Hatinya tenang, kulitnya tenang, subhanallah. Jadi saudaraku seiman, yang suaranya serak paruh, gak ada indah-indahnya, gak usah bersekali hati. Baca Quran, pahami, insya Allah itu yang Allah inginkan. Satu pertanyaan terakhir, Akhiyafan. Baik. Bagaimana hukumnya dalam syiar dengan medsos tujuannya jadi komersil seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain, Pak Ustadz? Terima kasih. Tidaklah ada orang beramal, siapapun, mau YouTube, mau TikTok, mau kajian, apapun. Kalau di dalam hatinya ada ria, ingat sudah saya sampaikan tadi di kajian. Sahih Muslim 2506. Yang beramal ria, pengen dipandang, pengen dilihat, Allah perlihatkan. Pengen didengar, Allah umumkan, Allah perdengarkan, tapi nggak dapat apa-apa dari Allah. Sudah saya sampaikan tadi. Dan hadis nomor 1513 Bulughul Maram. Bahwasanya Rasul telah mengingatkan yang paling aku takuti adalah ria. Itu syirik kecil. Maka silahkan Anda ber-TikTok, ber-YouTube, ber-medsos, terserah Anda. Tapi kalau tujuannya komersil, berarti tujuannya dunia. Anda nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Anda tidak berapa apa-apa di akhirat. Silakan nanti periksa surat 11 surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Siapa yang beramal tujuannya adalah dunia, Allah kasih dunia dengan segala isinya. Tapi Allah tidak berikan apa-apa di akhirat. Semua yang pernah diraih di dunia sirna, lenyap, dilenyapkan oleh Allah dan tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Demikian saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan jadikan manfaat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikan kepada kami rizki berupa ilmu yang bermanfaat. Sehingga kami mendapatkan rizki yang tayyib dan amal-amal yang dikabulkan. Ya Allah,
Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kekeliruan kami, kesalahan kami, dan kehilafan kami. Juga orang tua kami, saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang tertindas oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kafir. Jaga mereka ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah. Teguhkan mereka ya Allah. Dan jadikan mereka yang gugur di jalan-Mu adalah orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, jadikan pula orang-orang yang ada di antara kita sedang tertimpa musibah. Ya Allah, angkat musibah itu ya Allah. Berikan ganti yang terbaik. Jika mereka sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan jadikan sakitnya menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadikan musibah yang menimpanya ya Allah sebagai pengangkat derajatnya. Penambah kekuatan kesabaran dan ketawakalannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Pak Gunawan dan Jazakallah khair. Terima juga kasih kepada Pak. baik Dan sama-sama. semoga bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Dan juga selamat berumroh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Kepada Kang Un semua. Puji dan semua Ya, timnya. terima kasih. Jazakumullah khair Umar. Terima kasih Ustaz. Kang Puji. Pak Ya. Gunawan. Ibu Bapak yang sudah hadir. Terima kasih Terima kasih Pak Ustadz. Nuhun Pak Ustadz.